guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast dalam segmen Nakal Tapi Berakal. Woo! Jadi Nakal Tapi Berakal adalah sebuah jargon yang diinisiasi oleh The Futurist Gen Z sebagai kasarnya manifestasi terhadap potret Gen Z yang punya cara unik untuk berpikir hal tentang masa depan ya, hal-hal penting di masa depan dengan cara yang pastinya kocak dan juga otentik, teman-teman. Nah, di segmen Nakal Tapi Berakal kita lebih banyak ngebahas soal hal-hal penting di masa depan. Kayak isu-isu teknologi, AI, climate change dan banyak hal yang memang bakal terjadi dan mungkin bakal membuat semacam diskursus atau wacana di masa depan. Dan kita kali ini bekerja sama 1% ya. 1% adalah sebuah platform edukasi life skills yang ngajarin banyak hal. Oh, usah, ya udah. Udah tahu lah ya, 1% itu apa? Ya udah, siap. Dan kita disponsori oleh jelas Futurist Gen Z. Oleh diri kita sendiri, guys. Aqua, Liquid, Clear and Clear, banyak pokoknya ntar ada teh juga dari Warkop Joni ya. Teman-teman. Dan tebak ini apa ya? Foam atau relax? Ya, yang bener nanti kita kasih ya. Dan di episode pertama ini berarti episode pertama ya di segmen Nakal Tapi Berakal kita bakal bahas yang sebenarnya agak berat sih menurut gue, Van. Cuma nanti kita bikin rada relax aja ya. Kita bakal bahas tentang progres perkembangan zaman ditinjau atau dilihat dari perspektif optimisme, pesimisme dan pasti filosofi 1% good pragmatism ya. Dan sebelumnya kenalin dulu mungkin lu yang udah Siapa tahu belum pernah nonton ya. Kita buat lu yang mungkin udah ngikutin kita dari dulu mungkin nggak asing sama muka gue dan muka orang sebelah gue. Lu kenalin nggak usah dikasih tahu, nggak usah ada di bawah. Nggak usah ada di bawah deh. Pokoknya teman-teman bisa manggil gue Yoga dan sebelah gue adalah Evan, CEO dan founder 1%. Ya. Dan mungkin gue bakal memantik satu hal yang menurut gue sangat penting dan belakangan sering gue pikirin juga, Van. Van, kita tahu sekarang tuh setuju nggak kalau gue bilang zaman sekarang berkembang makin cepat dan banyak riset yang ngomong itu juga. Bahkan Gita Wirjawan juga ngomong banyak hal tentang percepatan zaman, kenaikan emisi yang lebih cepat di era sekarang. Setuju nggak? Setuju. Oke. Tapi kalau kita ngelihat semacam kayak Semacam apa nih? Aing jadi inget Bayam Sore anjing kayak ngomong terlalu berat begini. Iya. Gak apa-apa guys. Kita juga terinspirasi oleh Bayem. Makanya kita membuat setnya seperti ini. Gitu ya. Lebih manly ya. Lebih apa ya? Ya, tongkrongan friendly lah. Iya. Jadi Ya, lanjut. gue ulang ya. Lu sendiri melihat perkembangan zaman kalau lihat dari mungkin dari referensi buku yang lu baca atau YouTube yang lu tonton atau mungkin dulu pelajaran kuliah. Apa menurut lu sendiri lu bisa melihat bagaimana perkembangan zaman yang mungkin kita rentangin dari revolusi industri misalnya zaman-zaman ada revolusi industri sampai sekarang, terus munculnya internet, sekarang kita menghadapi isu masa depan yang lebih canggih kayak AI dan climate change misalnya. Nah, lu pribadi ngelihat gimana? Maksudnya lu cenderung optimis banget kah atau lu punya pesimisme juga atau gimana? Itu dulu deh. Oke. Iya. Ya, intinya kalau dari perspektif gue ya, gue ngelihat anjing udah kayak ini. Sambil gitu dong. Gue punya puasa. Iya. Sumpah itu ikonik banget sih. Tapi di podcast yang sekarang sih Bayem ini ya agak berubah mukanya. Kenapa emang? Lebih Nggak tahu, mungkin karena nggak diikat kali ya. Ya udahlah. Ya. Tapi kalau ngomongin soal apa teknologi ya, jelas sih. Kayak kita ngelihat kalau yang gua paling lihat sih ya adalah kita tuh ada di zaman
dimana perang tuh udah lama banget kagak ada cuy. Itu kayak aneh banget sih. Perang menurut fisik gua ya. maksudnya ya yang lu maksud? Perang fisik. Oke. Tapi sejak 1945 kan nggak ada perang lagi ya, maksudnya nggak ada perang dunia lah. Itu menurut gua aneh sih. Itu karena dunia kan setiap berapa tahun gitu biasanya suka ada perang yang cukup besar. Iya. Itu kalau lu lihat dari sejarah. Nah, di zaman kita sekarang tumben nggak ada. Oke. Tumben nggak ada. Kecuali yang terakhir ya, Rusia, Ukraine itu pun orang-orangnya santuy gitu. Lu sempet lihat nggak yang Wagner Group Iya. nyerang si Putin? Itu kayak orang-orang yang di Moskow yang lari pagi. Iya. Itu kayak aneh banget sih sebenarnya zaman sekarang bisa terjadi kayak gitu. Mungkin karena orang-orang udah asik sendiri dan lain sebagainya, tapi pokoknya keanehan zaman sekarang, kemajuan itu sampai bisa bikin yang menurut gua aneh sih ya. Dan ini perspektif aneh juga sih. Gua ngelihat jadi kayak orang-orang kagak mulai disconnected sih Oke. dengan real life ya. Gua ngelihatnya gitu. Berarti itu bagus. Maksudnya kalau misalnya dalam sudut pandang lu, kalau harusnya terjadi perang, orang-orang malah disconnected dan itu bagus atau gimana? Nah, gua melihatnya netral sih. Karena gini, di satu sisi kan perang udah lama nggak ada dan sekalinya ada perang pun orang nggak peduli gitu. Iya. Gue sih ngelihatnya gitu ya. Gue ngelihatnya gitu dan mungkin banyak yang nggak tahu juga. Kemarin si Wagner Group nyerang Rusia kan. BTW buat yang nggak tahu, kenapa di Rusia bisa kudeta kayak gitu? Di Rusia tuh militernya kan swasta. Betul. Gitu. Jadi ya anggap aja polisi tapi yang punya polisi perusahaan gitu kan. Ya. Dan itu akhirnya ngekudeta si ya percobaan kudeta lah. Nah, di situasi kayak gitu orang-orang Moskow tapi santuy-santuy aja dan gue ngelihat banyak juga orang-orang bahkan kayaknya teman-teman gue yang kagak tahu ada kejadian itu atau tahu tapi kayak ya udah biasa aja gitu. Padahal itu penting banget. Iya, betul. Kalau di tahun 2000-an kayaknya orang bakal geger sih. Iya. Gitu ngelihat atau tahun 1960-an, 1970-an Cold War gitu kan. Oke. Nah, sekarang orang tuh kayaknya gara-gara perkembangan teknologi, meskipun ini asumsi, gue ngelihat Justru disconnected dengan hal seperti itu. Dengan real life, dengan hal-hal yang dulunya dianggap penting. Sekarang orang jadi kayak ya udah mau twitteran aja. Walaupun ada perang. Iya. Ada meme-nya dulu gue lupa. Bener. Ntar tampilin meme-nya ya. Oh emang ada ya? Ada meme-nya. Gua nggak tahu sih. Yang lagi makan belakangnya akan ribut gitu. Oh. Gua kagak tahu anjir. Ya berarti lo ngeliatnya disconnected justru. Iya, gua ngelihatnya disconnected. Okay. Dari real life ya. Cuman kita semakin connected dengan cloud lah. Okay. Dengan dunia internet lah. Oke. Tapi lu sendiri tuh ngelihat perkembangan seperti ini dalam lu pribadi gitu ya. Lu percaya kita bakal akan lebih baik atau justru sebenarnya ada semacam pesimisme atau ada proyeksi bakal degradasi gitu. Kayak misalnya kita sekarang dibantu oleh smartphone gitu ya. Dan kalau gue baca 1%, kalau gue baca Instagram 1% atau YouTube gitu. Kita banyak banget masalah-masalah Gen Z itu kan yang datang justru dari teknologi smartphone juga misal seperti itu. Jadi kadang gue ngelihatnya walaupun ada semacam perkembangan zaman yang hebat dan kita mencapai sebuah invention yang oke, itu kan bakal ngasih semacam dampak negatif juga gitu loh. Nah lu ngeliatnya seperti apa? Mungkin di era sekarang gitu ya, ketika mungkin udah ada isu AI dan masa depan, bakal netral juga nggak melihat baik buruknya atau lu bakal yakin ini bakal jadi 100% lebih baik gitu? Oh, gua pasti ngelihatnya positif sih. Positif. Gue lumayan positif sih, karena kayak sejauh ini ya, of course gue juga sangat menantikan ya. Bentar lagi kan ada film Oppenheimer. Iya betul. Sekarang tuh mungkin kita lagi Oppenheimer moment nih. Iya. Oppenheimer moment tuh artinya ya, buat konteks juga siapa tahu ada yang nggak tahu Oppenheimer siapa. Oppenheimer tuh kan yang bikin nuklir ya, bom atom. Dan nuclear fusion itu sebenarnya kan di satu sisi kayak bisa ngasilin energi yang tidak terbatas cuy. Yes. Dari sebuah atom kan yang dibelah, ibaratnya nuclear fusion tuh ini atom nih ya. Atom kan kecil banget. Terus lu belah besar. ngeluarin energi kan. Energi, Gitu. Dan dalam konteks tahun 1945 energinya itu dipakai buat nyerang Jepang kan. Yang akhirnya bikin kita merdeka juga sih. Iya kan? Plot twistnya kan? begitu ya. Kan? Terima kasih terhadap nuklir. Iya, Bukan nuklir itu atom mungkin saat itu ya. Kebetulan ulang tahun gue juga tuh. 6 sama 8 Agustus kalau nggak salah. Gue inget banget. Oke. Hiroshima sama Nagasaki. Iya.
Ya, dan apa namanya? Gue ngelihat AI ini yang sekarang itu tuh Oppenheimer moment sih. Gitu. Kayak di satu sisi nuklir itu kan bisa jadi energi tidak terbatas. Iya, betul. AI juga sama. Oke. Jadi potensi Oh, tidak oke. terbatas. Oke. Nah, AI juga bisa jadi itu apa? Lu ngeliatnya sebagai energi nanti. Energi lah. Resource gitu ya. Sekarang aja kayak gue ngelihat AI itu kan inteligensi gitu. Yes. Nah, inteligensi di bumi itu selama ini bahkan di Indonesia tuh jelek banget. Oke. Kita pernah bahas kan tentang IQ rata-rata orang Indonesia berapa. IQ rata-rata orang Jawa tuh guys itu 78 anjing. Oh, ini lebih spesifik lagi, Jawa tuh ada. Di katadata.co.id cek aja. IQ rata-rata orang Jawa, Jawa tuh Pulau Jawa ya. Itu 78. Oke. Jadi kalau lu ngelihat orang goblok gitu ya di sekitar lu, kebetulan tinggal di Jawa, di Pulau Jawa, ya wajarin aja. Kenapa? Karena IQ kita rata-rata segitu. Menurut kata data sih ya. Ketawa lagi. Menurut kata data. Tapi gua nggak tahu ya. Ini pakai batasan IQ apa. Ya. Cuman kalau sebagai anak psikologi, gua kan belajar soal IQ. Ya. IQ rata-rata itu kan 100. Gitu. IQ lu berapa? Terakhir Kalau gua boleh nanya. 100 belasan. 111. Gue 118. Si John 100 berapa? 20 ya? Iya. 121. Kiki berapa? 121. Berarti kita di atas rata-rata. Kita di atas rata-rata, jauh. Nggak jauh sih. Ya jauh lah dari rata-rata Jawa mungkin. Iya. Nah, tapi itu hitungan IQ yang bisa jadi tesnya beda ya. Gitu. Bisa aja kita di standar itu 100 atau berapa. Cuman IQ rata-rata Jawa tuh kan segitu. Nah, IQ rata-rata GPT 4 100 berapa? 30-an ya? 150. 50 ya? Melebihi 150. Einstein dong harusnya dulu. Einstein tuh kan 170 kan. Aing pernah lihat sih itu bandinginnya sama Einstein, entah lebih tinggi atau lebih rendah, pokoknya Iya. dibandingin sama Einstein. Iya, itu Einstein kan 170. Di umur berapa tuh? Umur 50-an, 60-an Iya. kan. Gitu. Sekarang OpenAI baru munculin GPT-4, umurnya berapa bulan, itu IQ-nya udah 150-an. 150 gitu kan. Nah, ini kan inteligensi dan ini bisa dipakai oleh semua orang. It's some kind of energy lah gitu. Iya. Kan otak kita tuh untuk menghasilkan inteligensi itu kan membakar lemak kan, membakar nasi yang kita makan tuh dibakar sama otak. Otak tuh kan ngebakar puluhan persen energi kita. Jadi kayak gue ngelihat AI ini unlimited energy sih. Oke. Unlimited energy dalam bentuk inteligensi. Oke. Gitu. Yang bisa dipakai oleh semua orang. Oke. Tapi gimana pandangan lu terhadap nih? Kalau lu terlalu optimis mungkin gue bisa jadi pesimis ya, biar seimbang ya. Nah. Tapi gimana pandangan lu terhadap hal-hal yang memang jadi semacam keniscayaan dari perkembangan? Let's say kita pakai sudut pandang kapitalisme ya. Dulu di zaman revolusi industri sudah mulai masif sampai sekarang ditemukan mesin cetak. Baru kelihatan ada kelas antara proletar dan borju, orang-orang punya modal dan orang-orang yang gak punya modal. Terus banyak isu eksploitasi misalnya. Terus ditambah hal-hal yang memang sekarang kita rasakan kayak dunia kok makin panas. Emisi makin naik, belum climate change dan lain sebagainya, belum masalah-masalah individual kayak orang-orang sering stres dan Belum hacker-hacker pakai AI. betul kayak gitu. Dan kalau isu AI, mungkin gue melihatnya yang paling penting adalah soal kesenjangan, bro, ya kan? Kalau kita balik lagi ke sudut pandang tadi kapitalisme gitu ya, dan kita melihat bagaimana sekarang tools AI atau company AI yang sudah muncul, mereka pun juga bergeraknya di ranah profit, misalnya seperti itu. Pada akhirnya kan kita harus berbayar juga, ya kan? Kesenjangan pasti mungkin bakal terjadi dong. Orang-orang yang di daerah mungkin nggak bisa mengakses internet, nggak bisa mengakses AI. Sebenarnya bro, yang sedih Gimana? itu adalah gini. Kayak Google, semua orang punya akses ke Google kan. Oke. Enggak semua lah. Mungkin orang-orang Ukraina nggak bisa gitu kan misalnya gitu. Anggap aja kabelnya dipotong lah sama Rusia kan. Yes. Kabel internetnya. Tapi yang sedih adalah orang-orang yang punya akses ini nggak make. Karena mereka misalnya ya entah Mager, IQ-nya rendah misalnya. mabuk. Iya, dan atau overly pesimis atau apalah gitu. Atau mungkin prinsip pribadi, ya kalau prinsip pribadi mah terserah sih. Cuman yang gua lebih concern sih itu. Kayak ChatGPT kan bisa diakses semua orang. Yang akses cuma berapa ratus juta sekarang. Oke. Gitu. Dari berapa ratus juta yang menggunakan dengan baik berapa juta. Iya. Sebenarnya gue nggak relate sih sama lo, karena gue itu di Seragen
Gue tuh tinggal di daerah terpencil bro, yang memang sebenarnya bener yang lu kasih tahu gitu ya. Iya. Sebenarnya internet tuh nggak lemot-lemot amat di sana gitu. Tapi mungkin kalau kita bahas secara struktural yang lebih lanjut lagi, kayaknya mungkin sifat-sifat kemalasan tadi, terus kemauan untuk bergerak itu juga semacam hal yang menjadi struktural gitu. Tapi kalau gue lihat dari mereka, mereka tuh malas karena itu bro, karena memang tuh mereka nggak dapat pendidikan itu gitu loh. Jadi kadang ada yang memang kondisi di mana mereka juga butuh internet yang sangat ngebut, mereka tuh malas buat keluar rumah gitu. Benar. Jadi akhirnya mereka nggak ngakses sama sekali gitu. Benar, atau nggak ngerasa itu penting. Betul. Bahkan ini gue jadi bahas satu politisi ya. Prabowo ya. Gue bahas Prabowo nih. Tapi menarik sih, kayak misalnya si Prabowo aja atau Jokowi deh. Jokowi kan nggak datang pas Sam Altman, dia nggak datang. Diwakilin meren bro. Diwakilin oleh Nadiem Makarim, gitu kan kemarin. Oke lah. Prabowo kemarin pas ngobrol sama Najwa Shihab juga nggak, sama sekali nggak ngomongin AI. Cuma sekali doang. Cuma sekali doang, dan itu pun ketika Najwa Shihab bilang ChatGPT sekarang Pak ada juga selain Google. Faktor struktural lu lihat dari dampak seperti itu juga mempengaruhi berarti. Maksudnya dari pemerintah juga nggak terlalu media fokus. juga nggak terlalu, justru lebih cenderung pesimis sekarang, lebih banyak Iya. Di Indonesia kayaknya lebih pesimis deh. Iya sih. Gue bahkan pernah ketemu sama, gue nggak bisa bilang sih karena bisa jadi menyinggung. Tapi gue pernah ketemu sama satu developer juga yang cukup prominent yang kerja di Faang lah. Lu tahu Faang nggak? Facebook, bla bla bla, Apple, Amazon, Google. Beberapa developer yang kerja di sana aja bilang bahwa AI itu kayak nggak bisa ngegantiin kita gitu. Cuman gue kayak enggak cuy, bisa cuy. Gitu. Lalu justru melihatnya malah bisa. Iya bisa. Gue optimis teknologi itu akan menggantikan dan ya mengkomplementarikan kita kan kalau sekarang gitu. Cuman masih banyak kok orang-orang yang, bahkan orang yang ngoding, banyak kenalan gue yang ngoding, yang faang maupun bukan faang, yang masih nggak pakai ChatGPT buat ngoding. Dan menurut gue itu konyol sih, jujur ya. Strong word sih ini ya, konyol tuh is a strong word sih. Kayak gue mungkin akan menyinggung beberapa orang, tapi iya sih menurut gue even orang-orang yang pinter aja nggak pakai gitu. Dan itu ya kalau prinsip mah terserah lah ya. Gue juga kadang nulis malas pakai ChatGPT gitu, tapi yang gue sayangkan mungkin yang struktural tadi sih, yang karena koneksi internet, karena. Tapi menurut gue tinggal nunggu waktu sih bro, harusnya ya. Google juga berapa orang sih yang pakai bener-bener? Iya sih, di data menurut gua sih Futuris Gen Z juga nggak gitu. Hampir 70% orang tuh tahu cuman nggak make sih. Yang Google Workspace ya, Google Docs gitu-gitu. Iya, sama ChatGPT. Iya, mungkin di beberapa belahan kota gitu, kayaknya masih banyak yang nugas tuh masih pakai USB gitu. Itu kayak menurut gua masih bro, menyedihkan sih. Masih saudara yang masih diseragin. Ngeprint tuh harus datang ke sebuah warnet yang jauh dari rumah. Iya. Bawa USB. Iya. Yang rentan kena virus juga itu. Yang udah karatan Semadaf tuh yang ujungnya. Ada semadafnya yang ada segitiganya kan foldernya. Iya. Sambil gini kan. Iya. Tapi gini bro, maksud gue tuh yang jadi aneh ya, gue tuh baru dengar statement yang tadi. Orang tuh takut buat tergantikan gitu loh. Dan itu kan sebenarnya kan kesimpulan dari pesimisme dong. Gue juga pribadi kalau melihat seperti itu mungkin cenderung pesimis karena mungkin ada hal yang hilang dari diri kita atau ada yang hilang dari eksistensi kita sebagai manusia untuk bekerja misalnya dan lain sebagainya. Nah yang gue penasaran tadi kenapa lu bilang justru tergantikan tuh menjadi sebuah optimisme gitu, atau lu melihat sebuah point of view lain misalnya? Iya, kayak ya sama kayak Karl Marx lah. Karl Marx kan dulu bilang gini, atau mungkin bukan Karl Marx kali ya, gue lupa. Pokoknya ada argumen gini lah, yang gue lupa dari mana, yang bilang bahwa kalau kita kumpulin nih semua makanan yang ada di dunia, kita tuh masih bisa nge-feed semua orang gitu loh. Pernah dengar sih. Pernah dengar kan yang kayak gitu. Intinya itu juga kan utopia Karl Marx ya. Kayak kalau kita merebut nih mesin produksi, terus dibagikan ke orang-orang, kayak ya kita bisa cukup gitu loh hidupnya. Gitu kan, itu kayak komunisme lah. Nah sekarang itu bisa dilakuin sih. Kalau misalnya si robot-robot ini udah saking mantepnya, kita nggak perlu ngeluarin kos lagi, kecuali listrik kali. Listrik pun pakai matahari kan.
Iya, bisa. Selama nggak ada nuklir. Pakai renewable energy juga bisa ntar. Iya, selama nggak ada nuklir, listrik bisa gratis. Betul. Matahari ya gratis. Betul. Kayak ibaratnya gini deh, listrik dari matahari kan. Terus kayak ya udah semua negara anggap aja punya itu. Dan gue nggak tahu sih hitung-hitungannya, tapi gue pernah lihat satu video. Ini kita ngomongin hitung-hitungan biar bisa gratis ya. Di Australia kan banyak gurun. Anggap aja di gurun itu yang tiap hari kena panas tuh kita punya cermin-cermin yang akhirnya bisa menghasilkan energi panas kan. Iya. Dipusatkan ke suatu ini. Kayak efek rumah kaca berarti. Dikumpulin panas sudah Iya, dikumpulin kan ke satu titik. Iya. Satu titik itu jadi kayak menghidupkan turbin. Betul. Kan? Betul. Menghidupkan turbin. Iya. Terus kayak jadi gratis kan. Iya. Boleh silakan. Whisky ya ini ya. Whisky tapi anget, Bro. Whisky. Oke. Ini apa, Bro? Apa namanya? Tadi apa namanya? Vanilla ya ini ya. Whisky. Oh, karamel. Whisky karamel. Oke, siap. Baru dengar aing ada whisky Karamel dan panas lagi. Iya. Ini disponsori oleh Warkop Joni. Iya. Disponsori oleh Warkop Joni. Jangan lupa follow warkopjoni.bdg di Instagram. Gue minum dulu ya, panas banget pasti. Nanti aja minumnya lah panas. Enak sih tapi dari wanginya. Iya, relaxing. Gimana ini whisky dicampur ganja. Oke. Tadi apa? Lanjutin yang tadi soal renewable energy. Oh iya, Yang pokoknya matahari. turbin lah ya. Nah, anggap kalau gurun Australia itu ternyata bisa bikin seluruh negeri nyala. Yes. Kan itu bisa ngecharge robot ya kan. Jadi robot nggak perlu pakai bensin lah ngecasnya gitu atau pakai batu bara. Ya udah kan, si robot bisa gini-gini gitu misalnya apa? Iya. Pekerja Kerja kasar bener. Bisa bikin rumah, bisa bikin apapun lah yang kita pengen. apapun yang kita pengen bener. Dan costnya paling buat robot ya, robot kan paling butuh apa ya, nikel atau apalah gitu. Yes. Ya baterai butuh nikel atau apa. Ya semoga aja nanti ada inovasi baterai. Sekarang pun udah ada inovasi baterai kan, kayak baterai. Betul. Iya benar. Baterai aja sekarang udah makin murah kan. Kayak HP kita zaman sekarang tuh 1 juta aja udah bisa fast charging. Iya, betul. Dan lebih tahan lama gitu. Jadi kayak kita tinggal butuh nikel aja yang banyak dan nggak tahu mungkin sumber renewable baterai lain. Ketika baterai udah bisa 0 harganya, robot ya besi mah gampang lah ya. Robot juga bisa dibangun pakai plastik nggak sih? Yes. iPhone aja udah bikin 5C kan dulu pakai plastik. Ya udah. Oke. Apa lagi gitu. Kenapa kita harus bekerja gitu. Oke. Berarti Iya kan? berarti menurut lu di masa depan semua orang bakal punya semacam peliharaan yang disebut AI, bukan peliharaan juga sih, tools ya, biar lebih halus. Iya. Tools yang disebut AI atau robot ini yang dia bisa mungkin membantu pekerjaan kasar kita sekarang. Betul. Dan kita bakal nyantuy aja. Menurut lu seperti itu di masa depan? Enggak juga. Kita bakal apa berarti kalau misalkan dalam fenomena seperti itu? Dalam beberapa hal bakal nyantui, tapi dalam beberapa hal lain enggak. Oke. Atau kita mungkin bakal lebih peduli sama luar angkasa. Oh, luar angkasa, gue kira sesama. Sesama juga iya. Karena gini, ini menarik nih. Ini isu yang menarik. Gue jadi ngalor ngidul nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Gitu. Kayak gini deh, gue kasih pertanyaan ke semua yang ada di sini ya. Menurut lu ada nggak intelligence life lain selain manusia? Di luar AI ya, di luar bumi juga. Menurut lu ada nggak? Ada sih. Ada nggak? Gue percaya ada. Ada. Dunia metafisik gitu lah ya kalau pakai term filsafat gitu. Enggak, bukan metafisik. Oh, bukan metafisik. Maksud gue Ada makhluk bener hidup nyata. lain, makhluk hidup lain. Ada nggak? Another intelligent life. Konspiratif sih gue Alien. nggak terlalu percaya gue kalau itu. Enggak, lu nggak percaya? Nggak terlalu percaya. Kalau metafisik gue percaya mungkin. Percaya nggak? Kenapa percaya, John? Gue banyakan nonton anime deh. Enggak anjing, kenapa percaya? Maksudnya gue tuh dapat jangan manusia tuh dikendalikan oleh manusia lain gitu. Kayak Oh, kayak Matrix, Iya betul. kayak simulasi. simulasi. Ya. Tapi nyata yang dikendalikan oleh manusianya di sana nyata berarti. Menurut lo ada gitu fisiknya. Oke. Nah, gua ada teori menarik sih. Ini belum tanya nih Kiki nih. Oh iya. Kiki dulu. Kikip enggak. Kenapa enggak? Yang ada sekarang. Egosentris sekali. Iya kan? Kenapa percaya manusia paling maju? Kenapa bukan alien lain?
Bukan kryptonite gitu apa? Ya, yakin doang ya udahlah. Berarti yang satu yakin, yang satu simulasi ya. Simulasi sebenarnya jawabannya, Bro. Jadi gini, kan Aing sama John percaya lah ya, ada simulasi. enggak, ada another intelligent life lah Ya betul. di luar kita. Ah, Pertanyaannya kenapa mereka nggak ngunjungin kita, ya kan? Kenapa nggak ngunjungin bumi gitu? Oke. Alien-alien ini, ya kan? Kan kita universe-nya tidak terbatas lah. Yes. Harusnya mah ya kalau dari teori relativitas dan lain sebagainya tuh ada multiverse gitu. Dan harusnya orang bisa travel across multiverse atau time travel lah. Yes. Gitu. Nah, kenapa nggak ada? Bisa jadi ada dua penjelasan. Pertama, kenapa nggak ada? Karena civilization mereka, intelligent life atau bumi yang lain itu hancur duluan. Oke. Karena ada perang nuklir dan lain sebagainya. Itu teori pertama. Teori yang kedua, nah ini yang menarik nih. Teori yang kedua adalah mereka nggak peduli dengan Kita. dengan eksplorasi. Oke. Gitu. Nah, disinilah muncul teori simulasi. Oke. Kenapa mereka nggak peduli sama simulasi? Karena ternyata namanya makhluk hidup itu ternyata always seeking balance. Oke, menarik. Gitu. Always seeking balance. Maksudnya gini, kan untuk hidup kita butuh energi. Yes. Gitu. Dan energi itu terbatas sebenarnya. Oke. Meskipun ada matahari lah, matahari juga terbatas. Dalam berapa miliar tahun akan habis anyway. Gitu kan. Dan kalau kita lihat trennya sekarang, semakin manusia hidup enak, semakin mereka SJW cuy. Oke. Semakin mereka peduli dengan orang lain. Gitu. Semakin gak boleh makan sapi, gak boleh makan daging. Semakin pinter, semakin nyaman, semakin vegan. Oke. Gitu. Dan itu bukan tanpa alasan, karena kita manusia pengen balance, mengurangi cruelty lah, mengurangi konsumsi energi. Nah, teori kedua ini, kenapa manusia dalam tanda kutip atau intelligent life di luar sana nggak ke kita? Iya. Karena eksplorasi angkasa itu membutuhkan banyak energi. Akhirnya apa yang mereka lakuin? Ini sama kayak di film Extrapolations. Iya, gue udah nonton tuh. Udah nonton semua belum? Belum tapi. Iya. Tapi ada satu episode yang menggambarkan bahwa manusia di zaman nanti, 2050-2070, itu mereka bakal pengen ke internet semua. Oke. Karena apa? Karena itu bisa mengurangi konsumsi carbon footprint dan lain sebagainya. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau hidup di internet, lu kan bisa bikin apa aja, ya kan? Ya, lu bisa bahkan kalau lu bosen dengan simulasi di sana, lu bisa bikin simulasi lagi. Oke. Di dunia internet itu lu bikin simulasi lagi. Nah, di dunia itu, di dunia simulasi dari simulasi itu, lu bisa bikin simulasi lagi. Anjir. Jadi kayak di copy-copy gitu, Bro. Iya, karena kan bosen. Kita pengen hidup tuh unpredictable. Oke. Sama kayak kata Alan Watts lah. Kayak kalau kita bisa ngontrol semua hal, ya kita pengen nggak bisa mengontrol itu malah. Oke. Kan pengen kaget gitu, pengen pengen hal-hal spontan. pengen experience lah. Iya, betul. Nah, gua asumsinya gitu sih. Kenapa intelligent life lain belum mengunjungi bumi? Karena entah nanti kita akan self destruct dengan nuclear war dan bullshit stuff lah. Kayak si Putin atau siapa tiba-tiba ngebom gitu. Nuklir. Iya kan, Kim Jong Un, maaf Bang Kim Jong Un. Misalnya tiba-tiba ngebom kan bisa aja gitu. Terus ya udah kita bumi hancur, atau yang kedua ya kita jadi lebih peduli sesama, lebih lebih balance lah hidupnya, jadi nggak pengen menyakiti makhluk lain. Semakin kita pinter, semakin kita mantep nanti teknologinya. Tapi itu teori lu dahsyat banget by the way. Maksudnya bisa jadi gue nggak tahu berapa orang yang berpikir seperti itu gitu loh. Maksudnya Elon sih berpikir seperti itu. dia maksudnya jadi simulasi ini dia bakal nyata, bukan semacam kayak hologram atau dunia kita di digital internet gitu. Ya simulasi kan lu pengen seril mungkin kan. Oke. Dan kayak sekarang kayaknya simulasi deh. Iya gak sih? Mind blowing kata-katanya. Kan? Maksudnya iya gak sih? Kayak lu pengen hidup, iya gak sih? Ngerti sih gua. Kayak ada hal yang kita pengen cuman itu nggak bisa kita dapatkan gitu bukan maksud lo? enggak, anggap aja Ada semacam hidup lain. manusia yang asli nih, yang beneran, yang bukan simulasi tuh udah maju banget. Oke. Terus kayak bosen, ya gak sih? Boring banget hidup. Ketika semua masalah udah nggak ada gini. Oke. Ya simulasi lah. Oke. Ya gak sih? Hidup dari awal aja gitu.
Iya. Di kopi-kopi doang gitu ya. Bener. Jadi endless bro. Bisa aja ada 500.000 simulasi sampai kita. Jangan-jangan berarti kalau misalkan kalau menurut Evan berarti ya tadi. Berarti kalau kita simulasi berarti sebenarnya hal yang kita bahas ini udah dibahas juga dong dulu harusnya. Iya. Di zaman-zaman Multiverse. 1400. Multiverse coy. Cia. Welcome to multiverse. Ketawa. Iya. Iya bener sih tapi. Nah itu gambaran positif tapi kan ada gambaran negatif. Udah hancur duluan gara-gara ketololan emosional. Oke. Gitu kayak power, status. Ya udahlah gua nuklir. Jadi aja. menurut tuh kayak ada pengulangan sejarah gitu ya. Bisa jadi sekarang real world sih bro. Oke. Bisa aja simulasi, bisa aja real kan. Ini. Iya. Tapi kalau ini real, ya mungkin akan self destruct karena kita nggak perfect lah. Oke. Maksudnya ada orang-orang yang goblok gitu, yang udah gua nuklir aja lah gitu. Tiba-tiba mental illness kan mungkin presiden atau apa. I mean jadi psikopat gitu. Tapi gini bro, gue jadi berpikir kayak gini. Apa bener emang sebenarnya tuh dunia memang dirancang untuk bisa masuk ke dalam fenomena yang canggih seperti itu. Jadi Oleh siapa? gue nggak tahu. Maksudnya ada semacam zeitgeist dan ada semacam tokoh yang besar atau elit global kita bikin, atau memang zaman secara kolektif menuju ke arah situ. Gitu ya. Dan kita mungkin kalau ngelihat berita di luar sana yang pesimis kan banyak banget ya, dampak negatif yang terjadi, orang pada stres, orang nganggur dan lain sebagainya gitu. Menurut lu apakah memang harusnya dunia tuh memang dibikin bakalan semakin canggih seperti itu? Atau lu pernah berpikir nggak kalau misalkan orang-orang di Baduy kemarin yang menolak internet justru dia bakal lebih jadi murni gitu, bakal jadi Ubermans justru karena memang dia jalan dengan alam gitu? Pernah berpikir sebaliknya nggak? Nggak tahu gue. Tapi nggak tahu sih. Mungkin karena gue mungkin cenderung pro dengan kapitalisme kali ya. Oke. Jadi kayak gue menganggap ya perkembangan quality of life tuh jangan ditolak nggak sih? Oke. Gue sih mikirnya gitu. Jadi kalau untuk yang menolak ya mereka ada plus minus. Tapi menurut gue banyak minusnya sih. Oke. Gitu. Kayak gue ngasih pandangan dikit. Jadi 3 hari ini gue baca demotivasi lagi dari salah satu teman, dan di situ nyontohin salah satu tokoh namanya Rousseau. Rousseau itu dia hidup di abad Renaissance di sekitar Jean-Jacques Rousseau. Yeah. Dan dia tuh bilang menarik banget bro. Jadi menurut dia tuh harusnya manusia tuh secara alamiah hidup yang disebut noble savage lah. Noble savage. Iya. Noble savage ya. Gue kayaknya itu pernah bukan gitu deh penyebutannya deh. Gue kira tuh bahasa Perancis. Iya Ya, sih intinya ada itu. bahasa Perancisnya. Iya, noble savage. Oke, itulah pokoknya dia menyebutkan salah satu teori itu, dan dia bilang harusnya masyarakat itu nggak usah dekat dengan kemajuan karena kemajuan itu cenderung bisa merusak, cenderung bisa mendegradasi kita sendiri gitu. Dan kalau ini gue berpikir sebagai orang yang pesimis mungkin ya, orang yang mengkritik gitu. Ya lu juga sering bahas misalkan karena kapitalisme orang bakal konsumsi lebih banyak gula misalnya, terus orang bakal lebih stres, cenderung stres dan lain sebagainya gitu. Tapi gue tahu kalau ngomongin sekarang itu justru malah bukan jadi semacam solusi. Ya karena kita udah datang atau kita udah masuk ke dalam satu struktural yang kita harus jalanin hal tersebut gitu. Tapi kalau misalnya ya itu mungkin nanti kita bahas di solusinya. Tapi kalau misalkan sekarang kita bisa pilih yang mana yang bakal kita mau pilih dan bisa start dari nol lagi gitu. Lu bagaimana ngelihat pandangan-pandangan yang seperti itu, yang pesimisme, terus selalu melihat hakikat manusia tuh harusnya ya udah lu hidup di alam aja, berjalan dengan alam aja lu bakal bisa hidup gitu. Even lu nggak ada ambisi di sana. Ya Schopenhauer juga ngomong seperti itu, karena orang mempunyai ambisi, karena orang mempunyai hasrat, ya lu bakal jadi stres gitu. Karena lu didorong sama kekuatan yang disebut will menurut dia gitu ya. Yang itu tuh sifatnya liar dan bakal bikin lu fuck up gitu. Ya mungkin ini ada ketimuran juga lah kalau lu baca filsafat ketimuran kan, dan lu juga dulu pernah ngerilis filosofi santuy gitu. Itu kan sebenarnya kan respon kita juga dong terhadap kesantuyan zaman. Respon terhadap kecanggihan zaman gitu. Nah, lu melihatnya seperti apa? Apakah memang fully optimistic atau ada semacam pesimisme dalam diri lu juga yang bisa menjadi semacam apa ya? Mungkin solusi atau penyeimbang gitu dari ambisi dalam pikiran lu sendiri. Enggak sih, gue ngelihatnya bacot nih. Bacot nih orang, anjir, dikasih MacBook paling gak mau balik lagi nanti. Gue kapitalis banget ya, tapi ya gitu sih buat gue gitu. Sometimes ada gak kepikiran sedikit pun gitu, kayak kalau gue lihat dari data sih ini ya, justru
gue semalam riset sedikit, justru tuh pikiran-pikiran pesimisme tuh bisa ini bro, bisa apa ya, semacam mitigasi buat datangnya bencana, dibilang seperti itu. Jadi ada riset yang bilang seperti itu, Iya. dengan sifat pesimis dan skeptik, lu sebenarnya justru jadi lebih pinter dibanding lu fully optimistik, karena lu bisa melihat semacam ininya, semacam ruang kosong di sana, semacam hal yang error, dan lu jadi bisa mencarikan solusi yang lebih bagus. Kalau skeptis sih ya, cuman apa namanya, bagi gua kalau Fully lu pesimis. lu nggak terbuka dengan perubahan atau kemajuan, Heeh. ya kita kan sekarang hidup di era demokrasi ya bro, demokrasi dan kapitalisme nih. Ya gue sih karena gue hidup di era sekarang, gue sih demokrasi aja gitu ya. Kayak dan gue membayangkan ya, kalau semua orang di dunia disuruh berdemokrasi nih, kamu mau milih hidup di zaman batu atau zaman MacBook? Zaman MacBook lah orang milihnya. MacBook lah, gitu kan. Kerja kalian apa? Kerja gitu. kalian apa? Karyawan perusahaan. Iya. Mana enak? Kerja Karyawan banget. lah, gitu kan. Ya gue MacBook lah. Dan orang kalau ditanya pasti jawab gitu. Apalagi kalau lu udah menikmati electricity, lu udah menikmati AI. Emang lu mau balik lagi? Ada sih yang mau balik lagi ya, silakan aja. Oke. Silakan aja kalau mau balik lagi ya. Ya kayak film, oh jangan deh, kayak film Indiana Jones, tapi gua ini nanti yang apa? Spoiler. Cuman ya itu kalau mau balik lagi ya silahkan, tapi gue yakin paling cuma 10% lah paling banyak. Gitu. Bahkan gue berani taruhan kalau si Russo hidup lagi tuh, terus dia disuruh masuk ke Dark Age Dark Age atau zaman Mongol dah gitu, lu Iya. hidup di di bawah Islam otoriter. yang diserang Mongol gitu. Iya. Terus lu harus perang gitu kan, terpaksa. Ya lu pasti milih zaman demokrasi lah, lu Oke. pasti milih kebebasan. Lu bisa bacot aja kan karena demokrasi. Oke, oke. Karena Rousseau Renaissance bukan sih? Renaissance abad 17. Iya, maksudnya kayak kita mungkin taken for granted gitu sih. Oke. Iya, samalah kayak apa ya? Iya sih, kayak gue tahu banyak SJW mungkin yang kayak misal apa, bilang ya go green and all gitu kan. Tapi kalau misal si orang ini misalnya yang SJW banget gitu, hidup di zaman dimana tidak ada sedotan gitu misalnya, terus dia kan anti sedotan, mungkin nggak mau sih. Jadi menolak idealisme sendiri juga pada akhirnya. Bukan menolak, tapi kayak kalau dikasih dua pilihan, memang sih nggak bakal pakai sedotan, tapi gue lebih milih Pakai sedotan. zaman yang future yang udah ada sedotan, paham nggak? Iya, iya. Karena in some cases lu akan butuh sedotan anyway kan, Iya. atau lu akan butuh MacBook, lu akan butuh. Iya. Sedotan cuma contoh lah ibaratnya ya. Iya, meskipun lu nggak pro sedotan atau lu nggak pro Apple, lu nggak pro, ya banyak lah tools ya, AI atau apa. Oke, oke. Atau lu nggak pro baju gitu kayak si siapa? Diogenes. Iya, Diogenes yang kayak anjing kan Manusia hidupnya. anjing. Iya kan? Ya orang kayak dia mungkin mau sih, tapi berapa persen? 0, berapa persen? Di era sekarang ya. Mungkin si Diogenes juga kalau ditempatkan di lingkungan yang berbeda dia akan berperilaku berbeda juga. Oke. Poin penting soal lingkungan tuh. Iya, kayaknya gue lebih ke ini sih. Kayak apa ya? Ya, ibaratnya bacotan lu nggak akan muncul kalau teknologi nggak maju gitu loh, bro. Iya, ya, gue lebih gimana lingkungan itu ngaruh ke pemikiran si Rosso dan lain sebagainya gitu. Gitu kayak ya kalau teknologi nggak maju, kalau nggak renaissance, kalau nggak demokrasi, kalau nggak kapitalis. Iya. Tadi yang menarik sebenarnya yang belum bahas tuh yang soal skeptik itu, bro. Gue tuh penasaran sebenarnya fungsi skeptik buat lu dalam menjalani ambisi-ambisi tadi soal optimisme tuh apa gitu. Gue penasaran sih sebenarnya. Buat mengkritisi kah atau buat apa gitu? Ya kayak misalnya gini, gue juga nggak membatasi tontonan gue ya. Misal meskipun gue cenderung kapitalis, gue nonton juga tontonan SJW lah, Oke. bisa dibilang tontonan yang kiri gitu. Dan misalnya nih orang-orang kiri tuh mengkritik patriarki lah ya. Misal, gue nggak menganggap patriarki itu baik atau buruk ya. Kayak tapi misal gue ngelihat nih suatu kritik kayak SJW itu atau feminis lah, biasanya kan ada yang mikir gini, kayak nikah tuh nggak penting gitu, child free aja gitu kan. Ya itu kan skeptis ya dan kritis gitu loh Iya. terhadap kayak kultur monogami. Itu argumen minoritas lah ibaratnya sekarang lah. Iya, monogami dan juga keluarga gitu. Karena misalnya argumennya adalah oh keluarga itu patriarki banget, kapitalis banget gitu.
Karena dengan adanya sistem keluarga nuklir kayak sekarang, nuklir tuh ya ayah ibu anak 2. Itu tuh bikin kita disconnected dan lain sebagainya gitu. Ya gue sih menurut gue skeptis itu penting di sananya biar kayak kita bisa memilih gitu mau hidup yang kayak gimana. Oke. Stop gitu ya. Lu bisa berpikir sejenak dan ambil hal yang penting Bener sih. dan oke. Kayak oke ada opsi nih untuk child free gitu loh. Oke. Ya udah. Mau child free ya silakan, mau enggak Oke. ya silakan. Oke. Jadi skeptis dan kritis tuh untuk stop dulu gitu. Kayak bukan stop dulu, refleksi lah. Iya betul, refleksi sih bahasa yang paling Pilihan bagus. lu tuh ini karena tren doang gitu atau lu memilih untuk seperti ini. Kalau mungkin kita kali ya, gua sama lu Yok, gua berasumsi sih ya. Tapi kalau gue sih, ya gue pro kapitalis karena gue mungkin bisa dibilang consciously gitu, bukan karena emang apa ya. Ya kan banyak tuh orang yang ya cari duit sebanyak-banyaknya tapi kayak apa ya, nggak berprinsip lah gitu mungkin. Nggak kayak si Bayem ya kan. Lu punya duit Lu banyak kuasa. lu punya kuasa. Tapi gitu. buat gua enggak. Iya, buat dia kan enggak gitu. Ya udah gitu. Buat dia enggak. Nah, buat gue iya. Punya duit, punya kuasa gitu. Jadi tinggal milih mau jadi Bayem atau jadi kapitalis atau jadi apa. Dan itu enggak salah, cuy. Iya. Tinggal terima konsekuensi aja kan. Kalau misalnya lu jadi Bayem gitu. Lu menang di pemikiran tapi enggak punya duit buat beli rokok aja, minjem gitu. Ya gimana? Menurut gue sih itu enggak baik ya buat gue sih. Kayak mendingan gue punya duit dan pemikiran daripada punya pemikiran aja. Oke. Dan kayaknya skeptik, gue sih ngeliat tuh kalau misalkan dari argumen seperti itu ya, berarti gue ngeliat kalau misalkan apa namanya skeptik sebagai bahan buat refleksi lu, kayaknya kurikulum tuh termasuk manifestasinya sih bro, kurikulum 1% bro. Karena itu kan merespon kapitalisme juga pada akhirnya. Iya. Dan bikin orang menjadi bisa lebih berdaya. Benar. Padahal lu sendiri kontra. Sometimes gini, lu kan tadi kan lu bilang lu seorang kapitalis, bener kan? Iya. Tapi lu merespon buruknya kapitalis. Enggak, gue kan meresponnya dengan ngasih jalan buat orang Nah jadi itu kapitalis. maksud gue itu. Iya. Justru gue pro dengan kapitalis, cuy. Iya, tapi kan ada In a way ya. iya, tapi ada respon juga kan? Ada respon Iya. ketidak Gue juga kesenangan lu mengkritik. juga kan? Gue juga mengkritik tapi kapitalis. Nah, itu maksud gue berarti sikap skeptik lu di situ. Iya bener. Tapi jatuhnya bukan mengkritik sih kayaknya. Gue karena kalau ngekritik, ngekritik sih ya. Tapi maksudnya bukan berarti gue negasi. Iya, gitu loh. iya. Tapi lebih ke gue ngasih masukan nih. Solusi lah. Iya, gue ngasih masukan terhadap kapitalisme yang gue pikir bagus. Tapi ada loh orang miskin yang nggak bisa makan. Yes. Ada loh orang yang bayar kuliah aja di Twitter harus jual barang. Iya. Biaya kuliah menurut gue wajar tinggi karena gue kapitalis kan. Gue percaya di liberalisasi pendidikan tinggi. Yes. Gitu. Makanya gue dulu sejak zaman BEM aja nggak ikut tuh revisi undang-undang dikti karena gue percaya liberalisasi atau mengkapitalisasi pendidikan tuh oke. Oke. Yang lu story itu ya. Iya, yang gue storyin. Karena orang-orang kan pada protes biaya kuliah mahal gitu. Menurut gue sih wajar. Iya. Gimana nih? Emang mahal. Tapi di satu sisi gue juga mengkritik. Kayak oke, kalau ada orang nggak bisa bayar dan gue juga termasuk orang yang dulu nggak bisa bayar. Ya gimana bandingnya oke enggak gitu. Okay. Maksudnya banding UKT kan. Terus beasiswanya cukup nggak, tepat sasaran nggak. Gitu. Gue sih lebih ke sana ya. Iya sih, gue mungkin pro kapitalisme karena gue merasa itu yang terbaik sekarang. Tapi di satu sisi gue juga merasa itu bukan yang terbaik selamanya sih. Gitu. Yes. Gue kalau skeptik tuh melihatnya penting Van, justru bener tadi buat refleksi tadi udah lo sebutkan. Karena menurut gue zaman itu kan banyak ambisi dan banyak hasrat untuk menuju suatu hal kan. Dan itu sometimes yang bikin orang jadi fuck up. Dan kan lu juga sering bahas di 1% dan lain sebagainya. Nah justru dengan sifat skeptik tersebut sebenarnya bikin orang buat berpikir ulang keputusan selanjutnya yang bakal dia putuskan. Atau dalam struktural misalnya apakah sebuah teknologi ini Oke nggak buat saya? Betul gitu. Oke nggak buat gua atau oke nggak buat zaman, buat zeitgeist gitu. Iya, sama lah kayak keluarga berencana. Yes. Lu mau milih KB atau enggak? Kan terserah lu. Yes. Kalau pemerintah maksa itu ke lu, ya orang lu hidup di negara ini ya terima aja ya nggak sih? Oke. Kalau lu nggak setuju ya jangan terima, tapi ya silakan demo. Gitu aja kan, simple. Yep. Ya
dengan asumsi kita hidup di negara demokrasi dan kapitalis. Yes, lagi-lagi. betul. Karena kalau kita hidup di Kim Jong Un mah, Beda, bro. lu ngelawan, Lawan lu hilang. gue menang soal pemikiran. Oh, tembak anjing. Ngomong kayak gitu tembak kan. Lu punya kuasa gitu kan si Kim Jong Un. Kim Jong Un digituin. Gue menang cuy soal Soal pemikiran. pemikiran. Ya iya sih kata Kim Jong Un tuh sih tembaknya. Gimana ya anjir? Iya. Mungkin jalan terbaik, mungkin kurikulum life skills ya. Kalau di Korea Utara jadi militer sih. betul. Karena prinsip pragmatis kan. Nah ini sebenarnya jadi solusi bro pada akhirnya bro. Iya. Bener. Jadi tapi gue penasaran John sama Maneh John. Tadi Aing pas diskusi mempertimbangkan dua kondisi, mau hidup di zaman sekarang yang serba canggih atau mau hidup kayak Baduy, kayak orang-orang daerah. Atau hidup di zaman benua masih nyatu. Ya bro. gitu. Yang lu masih berkoleksi. Kayak Afrika masih nyatu semua nih. Pangea sebutannya dulu, Iya, masih nyatu. Bener Pangea. Ya lu lebih milih yang mana? Sekarang lah, ya nggak sih? Oh lu pilih sekarang? Iya. Oke. Ada MacBook. Mau apa? Menarik. Mau kepuasan seks tinggal coli? mau apa? Mau kepuasan apa? Apapun ada ya? Intelektual, YouTube. Mau apa lagi? Mesen makanan, Terus Grab makanan food. ada, apapun ada bisa. Tinggal self control aja nggak sih? Gitu. Oke. Tinggal, tapi mungkin buat beberapa orang ya, gue nggak memungkiri juga. 20% orang mungkin fuck up banget kapitalis. Iya. Kan nggak semua orang nggak lahir dengan otak yang kepribadian yang sama. Mungkin mereka nggak cocok di kapitalisme, jadi fuck up. Iya. Nah orang-orang kayak gitu sih yang menurut gue harus kita peduliin kayaknya. Nah ini menarik nih. Tadi kita bahas dari sudut pandang optimisme yang menurut gue sangat ambisius, ya. Terus beberapa solusi dari skeptik dan sebenarnya gue penasaran sama mungkin teman-teman juga belum pernah dengar istilah good pragmatism ya. Dan gue sebenarnya pengen dijelasin dulu Van. Bisa nggak lu jelasin dan mungkin nggak itu jadi solusi buat bisa mendamaikan dua pro kontra tadi gitu. Gimana menurut lo? Pesimis sama optimis. Betul. Dan solusinya adalah ya dengan prinsip kita sebagai orang yang memiliki anggaplah ideologi good pragmatism gitulah atau principles itu. Oke. Kayaknya kalau pesimis optimis solusinya kan gini, bentar. Iya. Pesimis sama optimis itu kan kayak kubu negatif sama positif lah ya. Betul. Gitu. Kalau pragmatis itu sebenarnya lebih ke lawannya idealis kan. Oke. Nah, sebenarnya kalau di sini pesimis, optimis, di atas idealis sama pragmatis. Iya. Atas bawah maksudnya. Ya atas bawah. Oke. Jadi kiri kanan pesimis, optimis, atas bawah Idealis, idealis, pragmatis. Nah sebenarnya menariknya adalah pragmatisme itu di tengah-tengah sih, good pragmatism itu. Oke. Nangkep nggak? Netral. Kalau disederhanakan seperti itulah ya. Bukan netral sih, lebih ke kontekstual. Oke. Nah, Yap. karena nggak mungkin di tengah. Sama kayak, oke misalnya gini nih, kontekstual ya. Kan pragmatis nih kita. Ya. Kita hidup di era 1998. Ya. Cara terbaiknya apa? Demo lah. Betul. Ya nggak sih? Cara terbaik membuat perubahan di zaman Soeharto. Oke. Demo artinya kita menjadi idealis dan pesimis. Oke. Betul. Di zaman sekarang nggak ada apa-apa nih terjadi di Indonesia. I mean ya adalah UU represif atau apa gitu. Iya. Tapi untuk bikin bisnis dan lain sebagainya tuh nggak susah sebenarnya. Sangat gampang. Apa yang harus lakuin? Pragmatis gitu. Santuy aja. Santuy, pragmatis, optimis Oke. gitu. Kalau di Kim Jong Un pragmatis banget. Lebih pragmatis lagi. Kalau di sini mungkin kita ya balance lah antara pragmatis dan idealis kali ya. Iya. Jadi ada di tengah-tengah gitu. Jadi kalau bisa kita bikin bisnis tuh yang menghidupkan juga orang-orang kecil lah gitu Oke. kan. Kayak misal ya dengan gue bikin 1% kan gue bisa ngasih konseling lah ke orang-orang gak mampu gitu. Iya. Maupun mampu gitu kan. Oke. Jadi agak pragmatisnya ke bawah dikit gitu kan. Oke. Gitu. Terus ke kanan lah karena optimis kan kita. Iya. Ya kalau kita hidupnya apa namanya di tempat lain mungkin bukan Indonesia bisa jadi berubah atau di Tergantung. Kim Jong Un kan Iya. pragmatis banget, lu harus jadi militer Iya. Iya. kalau lu mau bikin perubahan. Iya. Iya. Karena dengan jadi militer ibaratnya lu bisa nyelamatin orang dari dibunuh gitu. Oke. Gitu dibunuh yang gak jelas gitu lu selamatin, lu suruh kabur ke Korsel gitu. Kan itu very pragmatic. Iya. Dan soal goodnya itu apa? Kenapa ada good
Ini sebenarnya baru, gue semalam sempat riset nih. Iya. Nggak ada itu data dari good pragmatism tuh sebenarnya nggak ada, dan mungkin lu baru mencetuskan itu gitu loh. Nah, Di internet nggak ada. nggak Iya ada. emang nggak ada. Di GPT nggak ada. Nggak ada bener. Gue juga nggak tahu ada yang pernah mencetuskan itu atau enggak. Yes. Tapi intinya good pragmatism tuh artinya ya be contextual tapi be ethical about it Oke. gitu. Jadi kayak maksudnya adalah ya lu pentingin diri sendiri dulu, baru abis diri lu sendiri mantep nih, Oke. lu lakuin kebaikan. Sebenarnya itu sih intinya. Oke. Berarti garis besarnya soal etik dan gak etik tadi ya. Ah maksudnya gimana? Tadi kan lu bilang mentingin diri sendiri dan berlaku etik Iya. ke orang lain, etis. Jadi mementingkan diri sendiri dulu, Oke. baru abis itu berperilaku baik ke orang lain. Oke. Berarti lu melihat sometimes orang-orang yang pragmatik di luar sana dia unethical. Ada yang unethical, Oke. kayak Russian Egois hacker. gitu ya? Ya Russian egois atau nggak peduli sama sekali. Oke. Iya, kayak orang yang ngejar duit, ya udah buat diri gue sendiri aja. Yang penting gue duitnya banyak, gitu. Nggak apa-apa gue ngerusak alam gitu. Yes. Oke. Yang sebenarnya kita juga ngerusak alam sih, bro. Ya kan. Tapi ya namanya juga emang teknologinya masih segini. Emang gue pragmatisnya kayak kita masih pakai AC gitu loh. AC kan mungkin ngerusak, atau kita masih makan daging, yang mana itu cruelty kan buat Iya. binatang gitu. Berarti cukup liberal juga ya kalau dipikir-pikir. Liberal, libertarian mungkin. Libertarian ya. Cukup libertarian jatuhnya. Tapi Lu mementingkan dulu. tapi ada sisi SJW-nya juga, libertarian dengan SJW ya. Iya. Iya sih. Iya. Gua nggak tahu sih ada yang mendefinisikan itu atau enggak ya, karena Karena kalau gue tangkap sih kan gitu. jatuhnya kan di tengah dan kontekstual. Kayak lu nggak bisa lah jadi libertarian di Korea Iya, Utara. betul. Yang banyak intervensi dan lain sebagainya, susah. Lu harus jadi apa, di zaman Soeharto lu nggak bisa lah jadi libertarian. Nggak bakal maju Indonesia nanti. Nggak bakal ada reformasi. Oke. Sekarang kalau gue kasih contoh potret solusi dari good pragmatism misalnya dalam melihat isu perkembangan teknologi misalnya bro. Berarti orang yang good pragmatism adalah tahu ketika dia nggak bisa fully optimistic. Misalkan dia tahu di teknologi misalkan soal AI bisa pada akhirnya ini bakal ngebantu hidup dia banget. Tapi di sisi lain di pesimismenya dia ngelihat oh ini tuh ternyata si teknologi ini tuh bisa ngancam gua nih privasi dan lain sebagainya gitu. Nah berarti orang yang good pragmatism ini punya pilihan buat nggak pakai teknologi itu atau meriset sistem dari teknologi itu. Iya. Seperti itu. Iya. Tergantung kapasitas diri. Oke. Kalau misalnya lu adalah petani gitu ya bertani. Oke. Gak usah ngomongin AI. Paham nggak? Lu jadi orang yang good pragmatis tuh very self aware harusnya. Oke. Kayak kalau dia anggap aja IQ-nya rendah, dia sadar IQ-nya rendah. Oke. Dan IQ gua rendah. Ya udah gua kontribusi ke masyarakat dengan gua bertani. Oke. Dengan harga normal, dengan etis gitu. Oke. Contoh lain bro, coba yang rada ke teknologi lain ada ya? nggak? Oke. Buat melihat masa depan. Tadi kan perspektif orang yang mungkin ya non privilege, IQ-nya mungkin terbatas, Yes. aset terbatas dan lain sebagainya, jadinya bertani. Kalau misal kita gitu, ya kita mungkin diberkahi dengan IQ yang di atas rata-rata, tentu di atas 100, di atas rata-rata. Terus kayak kita juga diberkahi dengan kita bisa kuliah gitu. Oke. Kan yang kuliah cuma 10-12% orang Oke. gitu. Ya harus pakai dong. Kan kita punya power untuk itu. Oke. Gue jadi pengen bawa agama nih, tapi mungkin kalau bawa agama kayak ya kalau lo bisa nikah gitu loh, kayak gitu. Oke. Kalau lo bisa dan mampu ya nikah, sama kayak naik haji gitu. Kalau lo bisa dan mampu naik haji nih berangkat. Jangan nggak berangkat, karena berarti nggak good pragmatis dong. Coba gue sederhanain lagi ya. Ini kayaknya terlalu kompleks contohnya nih. Iya. Gue pakai contoh kasus. Misalnya gini, gue adalah anak yang berprivilege dan hari ini gue baru dapat akses ChatGPT Premium. Ya, ChatGPT Plus. Nah. Misalnya dalam satu titik gue merasa gila nih, kayaknya ChatGPT ini bisa ganti pekerjaan gue nih. Nah berarti gue pesimis dong. Tapi di sisi lain gue optimis kan gue pakai itu buat kerjaan gue. Nah kalau gue seorang good pragmatis harusnya gue ngapain berarti? Ya, lu nyari kerjaan lain yang gak bakal kegantiin. Oke. Dan sambil pakai ChatGPT buat optimize kerjaan lu. At least belajar ya. Oke. Seperti kata sponsor kita. Turis Gen Z. Oke. Jadi ibaratnya apa ya bro ya? Kalau gue sih melihatnya jalur yang terbaik, tapi at least lu nggak jadi fuck up juga gitu ya. Bener. Bener kan? Lu bisa melakukan apapun
kita harus bahas kurikulum sih, cuman panjang banget kurikulum. Iya. Karena tadi penting sih. Menurut gue penting tadi karena garis bawahnya adalah pentingin diri sendiri dulu gitu loh. Itu kan sebenarnya kan lu pengen bilang kalau lu harus berdaya dulu supaya bisa bikin kolektif lu berdaya dong. Benar. Kayak gitu kan. Iya. Nah, ya gitu sih. Dan lu self aware juga karena lu tahu gitu seberapa jauh kemampuan lu, jadi lu nggak maksa, Oke. tapi lu nggak terlalu rendah juga gitu. Oke. Jadi nggak maksa banget sampai memforsir sampai burn out. Oke. Tapi nggak yang santuy banget padahal lu bisa ngakuin sesuatu. Jangan kayak Luke Skywalker gitu yang lu udah nonton belum? Belum. Oh. Ya tapi kalau di Star Wars kan adalah satu Jedi gitu. Si Luke Skywalker ini. Dia malah sembunyi padahal dia punya kekuatan untuk mengubah dunia gitu. Oke. Ya ubahlah. Maksudnya iya lu Jedi gitu. Jangan diem aja. Menarik nih. Tapi gua buntu. Ya udah sih. Tapi udah sih sebenarnya udah Iya. cukup. Jadi tapi intinya gini, apa ya? Kayak kita percaya mungkin kalau di era sekarang good pragmatism itu jadi penting. Tadi tolak ukurnya adalah self awareness yang sangat baik, bro ya. Berarti kalau di era sekarang adalah kalau misalkan lu belum pelajari apapun soal AI, soal teknologi yang paling baru gitu loh. Dan lu kebetulan nonton ini, harusnya sih lu belajar. Harusnya mungkin lu bisa belajar lebih banyak. At least sebenarnya nggak belajar juga sih, Bu. At least itu kalau misalkan memang dia nggak ada semacam relevansinya, at least dia tahu wacananya lah mau dibawa kemana gitu. Mungkin itu tahap dasar dulu kali ya. Atau terlalu lampau. Terlalu dasar malah. Terlalu menurut dasar. gua, heeh. Kalau buat yang nonton podcast ini mah. Oh gitu. Iya, kan anggap aja yang nonton ini ngerti lah ya semua kosakata kita tadi, kapitalisme. Oke. Si Russo belajar gitu-gitu. Oke. Lu harus ngerti anjir karena itu dampaknya fenomenal sekarang. Oke. Gila. Banyak yang dipecat karena ini ribuan, Oke. ratusan ribu pekerjaan Betul, hilang. banyak datanya itu. Oke. Berarti kalau belajar nanti lu mungkin bisa tambahkan sedikit ya. Belajar kalau dalam arti gue berarti menurut gue ya, gue mungkin berpikir kalau yang nonton nggak tahu sama sekali soal AI. Karena mungkin futuris Gen Z gimana bahasa baiknya? Karena mungkin dari data Apa bahasa baik apa nih? Gagal. Oh Maksudnya iya. di data audiens Dari data futuris Gen Z futuris itu Gen Z aja banyak banget orang yang nggak nggak mengakses pakai. GPT dan mungkin nggak tahu. Dan Bukan secara- mungkin, emang nggak tahu kan? Iya, emang nggak tahu sih. Emang nggak tahu. Dan kalau dilihat secara trennya, pembahasan AI itu jadi bahasan yang flop banget, bro, di grup diskusi, bro. Jadi dari potret sederhana itu mungkin kita bisa asumsikan kalau itu belum jadi isu yang panas banget gitu. Gue juga pernah ngobrol sama lu, di Indonesia juga belum banyak orang yang ngebahas itu, bener nggak? Bener. Pemerintah belum ngebahas. Paling Agus Leo Halim, Sultan Aulia, Sultan Aulia. Raymond Chin. Raymond Ini kalau Chin. gue sebut beberapa doang. Iya. Itu betul. pun Jadi belum ada sistemik. itu pun kadang-kadang toolsnya doang. Iya. Kan? Bahas toolsnya, tapi temanya mah bisnis, temanya mah self development gitu. Yang memang udah ngetren di Betul, Indonesia betul. memang belum ngetren ya. Bahkan yang pakai kayaknya beberapa media doang. Salah satunya 1% kan. Oke. Iya, jadi maksud gue belum ada dorongan yang sistemik dari pemerintah gitu. Pemerintah bikin program apa, bikin semacam terobosan apa supaya orang lebih gampang mengakses dan buat belajar gitu. Tapi at least aware dulu sih, karena prihatin adik gue pun juga nggak aware gitu. Dan dia kan Gen Z dan mungkin bakal dekat sama AI kan, John gitu. Dan Kenapa manggil John? John kira AI bro kan. Oh dia. iya, AI bro. Gitu. Ya, jadi intinya highlightnya belajar. Tapi gue mau nanya, belajar yang ideal lu menurut lu gimana, Van? Maksudnya ada contoh potret yang nggak biasa gitu loh buat menghadapi isu AI ini seperti apa? Apa belajar tools doang udah cukup, atau belajar mindset juga, atau nanti lu mungkin bisa spill webinar lu di akhir bulan ini bahas digital mindset? Saran gue sih learn in public ya. Jadi itu juga istilah yang baru gue tahu sih di dunia tech tuh, learn in public artinya ketika lu belajar lu share lagi. Oke. Gitu. Dan paling enak sih learn in public kalau lu punya komunitas ya gitu. Kebetulan kan kalau gue komunitas gue tuh ya company di bawah gue sih. Jadi kayak gue menganggap ini tuh kayak semacam feedback loop lah, dengan gue punya dan mengurus beberapa mungkin talent atau company di bawah naungan SP Kolektif ya. Oke. Itu kayak jadi ketika gue share tentang AI misalnya, ya ada timbal baliknya gitu, berupa produk atau berupa feedback atau berupa di-share balik lah. Oke. Ada output yang direspon lah gitu berarti gitu ya. Iya. Nah, kalau buat lu nih
yang mungkin belum tergabung SP Kolektif, nah ini ada komunitas nih di sini. Berbayar dan gratis. Betul. Nah, karena ya itu learn in public, blog, silakan ngeblog atau apa gitu. Dan share itu ke komunitas lu gitu atau ke komunitas futuris Gen Z. Betul. Soalnya kalau dari Bloom taksonomi, lu pernah denger? Belum. Bloom taksonomi Bloom, Taksonomi belum ya? Iya. BLOM. Iya. Nah, si Bloom taksonomi itu kan paling tinggi kan higher order thinking skill itu ngajarin orang. Iya. Jadi kalau bisa banyak diskusi lah, banyakin diskusi sama orang sama jadi pro aja sih buat diri lu sendiri sih kayaknya gitu. Iya. Jadi lu pakai kalau di dunia tech tuh ibaratnya lu contribute di open source lah gitu. Iya. Jadi kayak lu contribute di GitHub terus lu share, ini kode gua kayak gini, ada yang bisa bantu nggak? Terus nanti ada orang yang nge-share lagi. Iya, iya. Kayak torrent nggak sih? Kayak menciptakan Wikipedia gitu. Iya, iya. Ciptakan Wikipedia lu sendiri lah. Iya. Nah, kebetulan kalau gua ya I have a privilege ya. Wikipedia gua kebetulan si SP Kolektif ini. Oke. Gitu. Jadi kayak ya udah dengan portofolio company yang ada, gue bisa belajar dari masing-masing industri tentang ya hal yang gue suka sih. Oke. Menarik, Bro. Jadi mungkin sekalian gue promosiin ya webinar kita, udah boleh lah ya. Jadi teman-teman, tadi kita udah ngebahas banyak soal masa depan ditinjau dari sudut pandang kita yang sangat optimis dan ambisius, terus skeptical juga sebagai fungsi refleksi di sana. Dan terus kita tadi juga udah ngasih pandangan soal pentingnya menjadi pragmatis ya, lebih tepatnya guru pragmatisme untuk melihat isu ini semua. Dan tadi juga banyak banget bahas soal AI, dan lu mungkin semua orang takut kali ya, mungkin bisa kita sebut itu ya. Enggak juga sih. Enggak juga, enggak semua orang takut cuy. Ya mungkin masa sih kalau lihat dari berita-berita, tapi ya kita anggap Ya mungkin rata lah, orang-orang netral. biasa tuh takut lah kebanyakan, takut tergantikan. Iya sih, tapi maksud gue gini, ada orang yang percaya banget tapi kan ketakutannya nggak ditunjukin gitu. Kayak Ya. Sam Altman juga dia bilang bikin OpenAI karena takut sama AI bakal nguasain dia gitu kan. Maksud gue ada mungkin orang yang rada skeptik juga gitu dan mungkin pengen belajar lebih dalam. Kebetulan The Futurist Gen Z ini mau launching webinar di akhir bulan Juli ini di tanggal 29 sama 30 Juli teman-teman. Webinar series soal artificial intelligence, dan di situ banyak banget topiknya, ada 6 topik. Ada topik filsafat, ada topik digital mindset nanti bakal diajarin sama Evan. Ada cara bangun bisnis juga pakai AI kalau teman-teman pernah dengar istilah solopreneur. Terus mungkin juga penguasaan tool sederhana dari AI. Fungsinya sebenarnya supaya teman-teman bisa punya source belajar lain sih, dan bisa lebih mengerti dan memahami apa potensi AI ini buat kehidupan lo sendiri sebenarnya. Ya ini Kurang lebih soalnya seperti itu. bakal ngubah hidup manusia sih. Betul, Bro. Oppenheimer moment lah ini. Betul, menurut gua. Bro. Ada tambahan gak buat webinarnya? Iya, pokoknya buat lu semua, kan tadi gue bilang banyak orang takut, tapi nggak semua. Ya. Yang nggak takut siapa? Ya entah yang optimis banget atau yang nggak tahu, Iya betul ya. gitu. Gimana mau takut Gimana kalau mau nggak tahu? takut karena nggak tahu, Filsafat atau banget. nggak ini, kayak Filsafat. Socrates gue. Ya, gitu. Permainan kata dan Permainan bahasa, kata dan bahasa. semantik banget, ya, linguistik banget. Ya. Udah kayak filsuf kan. Iya. Ya udah, tapi intinya gitu guys. Kayak biasanya yang gue lihat yang nggak takut tuh entah lu memang optimis kayak si Andreessen Horowitz yang kayak dia bilang ya emang ada resikonya tapi kecil gitu. Ya Elon juga Elon sama juga, sih, meskipun dia sering gembar-gembor takut, sebenarnya dia nggak takut banget sih gitu. Optimis, cuman ada chance aja 1-2% bakal dimusnahkan aja kita. Oke. Nah, yang nggak takut, yang menurut gua bahaya tuh yang nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Yang nggak tahu kayak Ahok. tiba-tiba, hah? Hah? Kok- Apaan ChatGPT? Kok kerjaan saya tiba-tiba nggak ada gitu? Iya nggak sih, kayak lu misalnya lu berlatih 4 tahun gitu untuk jadi ilustrator, orang udah pakai copywriter, content writer, orang udah pakai Midjourney, ChatGPT, dan itu orang-orang yang jago jadi 100 kali lipat lebih jago gara-gara itu. Iya. Wah gila sih. Dan dia bukan copywriter lagi ngoperasiin ChatGPT-nya misalnya, let's say yang Iya, lebih intern generalis. misalnya. Intern gitu. Iya kan? Gue yakin banyak sih yang kayak gitu. Oke. Iya. Jadi teman-teman nanti mungkin bakal gua kasih linknya di description box. Harganya per satu topik, ada 6 topik ya. Harganya itu satu topik 100.000 teman-teman. Kalau lu beli 2 topik itu 175.000, dan kalau lu beli semuanya
6 topik itu ada di harga 350.000. Saran gue beli semuanya sih. Iya biar Saran sekalian gua beli biar semuanya. lengkap. Karena mungkin yang tadi kita bahas itu bakal dibahas ulang, Bro. Karena di sana kan ada filsafat juga, mungkin tonnya ada yang lebih skeptik, ada teknis juga, ada cara belajar bisnis juga dan lain sebagainya. Ya, biar lebih praktikal lah, nggak cuma lihat kita Betul. nongkrong doang Betul. ngobrol gini kan. Betul. Biar Dan lu nanti ngedengerin ada gunanya gitu. betul. Manfaat betul. praktisnya lah. Ya lu juga bakal dapat worksheet sih, ya. Prom GPT buat ngebantu hidup lu supaya lebih enak, terutama di kerjaan, teman-teman. Dan ini kaos keren by the way. Sebenarnya udah banyak orang yang minta buat dicetak, cuman gue belum apa ya? Ya belum meeting aja sih buat kapan dicetak ya. Tinggal nyetak aja sih. Iya nggak sih? Sebenarnya ini tinggal nyetak aja teman-teman dan nanti bakal kita jual. Harganya menyusul juga teman-teman. Dan ingat lagi teman-teman bisa mengakses sosial media SP Kolektif ya. Semua brand kita juga ada 1%, ada The Futurist Gen Z, Life Skills. Semuanya ada di internet, di Instagram juga ada. Jadi tinggal teman-teman akses dan coba belajar dan ngulik sendiri sesuai dengan kebutuhan lo semua. Iya. Teman-teman. Apalagi yang belum disebut? Udah sih udah. Kepanjangan promonya. Oke. Ini apa namanya closingnya mau ala 1% apa gimana? Bebas. Oke, teman-teman sampai ketemu di segmen nakal tapi berakal selanjutnya. Gue juga dari The Futurist Gen Z dan Evan Dari Futurist Gen Z juga. Jangan lupa berkembang setidaknya 1% setiap harinya. Ayo kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi.